Kembali dengan Doni dari Gracia Kursus Ibu Cucu di sini bersama dengan Novran. Pada kali ini kembali saya ingin membawakan keistimewaan kalau kita membuat roti menggunakan Novran. Novran ini mempunyai kelebihan bisa membuat adonan menjadi tetap kalis dan elastis setelah pengembangan. Nah, kalau orang bikin roti, kita tentu tahu bahwa struktur di dalam roti dibentuk oleh gluten. Dan gluten yang mau membuat roti bagus itu gluten yang rapat. Nah, proses membuat gluten menjadi rapat itu adalah proses yang dihasilkan dari langkah mengempeskan adonan. Jadi kita di sini sudah mempunyai dua buah adonan. Yang di sebelah sini ini adalah adonan yang menggunakan Novran, dan yang di sebelah sini saya mempunyai adonan yang tidak menggunakan Novran. Nah, kita akan lihat bagaimanakah kedua adonan ini bedanya kalau kita kempeskan setelah pengembangan yang pertama tadi. Jadi pertama-tama saya mempunyai papan di sini, dan papan ini saya akan tabuki dulu dengan tepung terigu. Ya, ada yang pakai tangan, tapi cara begini membuat penggunaan terigu lebih minimal. Kita berusaha seminimal mungkin untuk menggunakan tepung terigu, dan kita akan tuangkan adonan ini yang sudah satu kali mengembang. Ya. Untuk membuat roti tawar yang bolong-bolongnya bagus dan halus, kita perlu melakukan 2 kali atau 3 kali ya. Tapi yang disarankan kalau untuk produksi ya 2 kali aja cukup. Jadi terigunya ditaburkan dan adonan taruh di atasnya. Nah, kita lihat di sini adonan tanpa menggunakan Novran, adonannya lebih pendek-pendek ya seratnya, dan dia elastisitasnya tidak terlalu bagus ya. Kita lihat begitu. Nah, ini robeknya tuh, seperti ini robeknya. Kita lihat ini menunjukkan kondisi adonannya bukan adonan yang sangat baik gitu ya. Jadi prosesnya kita lipat seperti ini. Pelipatan-pelipatan begini menarik adonan sekaligus menghilangkan udara yang ada di dalamnya. Dan menghasilkan adonan roti seperti ini. Adonan roti ini tidak menggunakan Novran. Ya, dia lebih kering dan lebih patah. Kita lihat di sini ada seperti gerigi gitu, karena dia seratnya lebih pendek. Ya. Itu adalah masalah pada roti. Biasanya kalau dibuat seperti ini saja, kalau kita bikin roti tawarnya akan membuat serat-serat di dalamnya itu lebih pendek-pendek. Jadi kalau dipotong itu kadang-kadang suka ada remah-remahnya. Jadi kalau roti tawar kita dipotong tuh banyak keluar remah, itu karena seratnya pendek-pendek. Ya, ini adalah adonan roti tawar. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimanakah adonan kalau yang menggunakan Novran. Ini adalah adonan roti yang menggunakan Novran. Kita lihat adonannya lebih lembut, lebih halus ya. Karena kalau pakai Novran, kita bisa menggunakan dalam jumlah air yang lebih banyak. Jadi adonan ini sebenarnya mengandung kandungan volume air yang lebih tinggi untuk terigu yang jumlahnya sama. Ya. Lebih lembut, seratnya lebih panjang. Jelas di sini terlihat serat-serat yang lebih panjang, ya, yang tidak diperoleh pada adonan yang tidak pakai Novran. Dan itu untuk bikin roti tawar, ini membuat roti tawar juga yang lebih bagus. Ya, elastisitas yang bagus dan pengembangan yang bisa lebih maksimal karena dia lebih berserat bagus. Oke, ya, kita lakukan hal yang sama. Nah, penarikan juga ini bisa lebih baik.
Kalau pakai Novran itu memang sedikit lebih lengket daripada tidak pakai Novran. Jadi perbedaan mengenai Novran dan tidak Novran itu, kalau pakai Novran adonan akan menjadi sedikit lebih lengket, tapi tetap kalis. Jadi jangan salah, apa yang disebut dengan kalis itu bukannya tidak lengket, tapi bisa menahan angin atau udara dengan baik. Jadi seperti balon, itu namanya kalis ya. Di sini kita lihat adonannya tetap bagus. Dan elastisnya bagus, kita lihat ini bisa ditarik begini ya. Nah, nampak ya, kelihatan banget ya, ini adalah roti yang punya elastis yang bagus sekali. Nah, kita angkat begini. Jadi roti dengan Novran bisa lebih elastis, bisa lebih besar, dan lebih enak dimakan ya. Nah, karena dia teksturnya jadi lebih kenyal-kenyal, itu lebih bagus. Ya, yang tidak bisa digunakan pada kondisi yang biasa. Oke, jadi ini adalah roti yang menggunakan Novran, ya, adonan roti yang menggunakan Novran dibandingkan adonan roti yang tidak menggunakan Novran. Ya, nampak jelas bedanya di sini. Kita mempunyai adonan yang berbeda ya. Nah, nampak di sini ukurannya lebih besar, lebih lembut, dan lebih indah ya untuk dilihat. Nah, oke, jadi pastikan setiap kali kita bikin roti, kita menggunakan bread improvernya Novran untuk menghasilkan roti yang lebih berkualitas. Salam, saya Doni dari Gracia, Kursus Ibu Cucu.